Puji Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi Dia. Dia layak untuk diagungkan, Dia layak untuk ditinggikan. Dialah Allah sesembahan kita, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu terkasih, dimanapun Anda berada, sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Puji Tuhan, Tuhan juga kiranya hadir di sana sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kita masing-masing, sehingga ibadah ini tidak menjadi percuma, kita kerjakan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di sore petang ini. Puji Tuhan, segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu. Puji Tuhan, firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu adalah kitab Wahyu. Sekarang kita masih berada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Puji Tuhan, Wahyu 12, ayat yang ke-13 terlebih dahulu kita perhatikan. Demikian firman Tuhan, naga memburu perempuan itu. Puji Tuhan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Singkatnya, naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Singkatnya, naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Saudara, perempuan yang melahirkan, sedangkan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, jelas itu menunjuk gereja Tuhan yang sempurna, atau sedang mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa perempuan itu diburu oleh naga itu? Pertanyaannya, mengapa perempuan itu diburu oleh naga itu? Jawabnya, karena naga itu sadar bahwa ia telah dikalahkan. Karena naga itu sadar bahwa ia telah dikalahkan, dilemparkan ke bumi. Artinya, ia sadar bahwa ia tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya, ia sadar bahwa ia tidak mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Puji Tuhan. Saat ini, manakala kita jatuh dalam dosa apapun bentuknya, Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita selebar-lebarnya. Kesempatan yang Tuhan berikan itu merupakan kemurahan hati Tuhan. Panjang sabar hati Tuhan. Tetapi jangan kita salah mengartikan panjang sabar Tuhan. Sebagaimana tadi malam lewat ibadah, kaum muda remaja. Jangan kita salah mengartikan panjang sabar Tuhan seperti bangsa Israel mengeraskan hatinya dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Dan itu merupakan gambaran dari perjalanan rohani gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, kita menghargai panjang sabar Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, kemudian naga itu sadar bahwa ia telah dikalahkan atau dilemparkan ke bumi. Artinya ia sadar bahwa ia tidak mendapat kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Sebab naga itu ingin membalas kekalahannya dan melampiaskan amarahnya. Menunjukkan bahwa naga itu menyimpan sakit hatinya. Atau sakit hatinya terpelihara dengan baik. Kemudian roh dendam itu tidak pernah surut dari dalam dirinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau naga itu ingin membalas kekalahannya dan melampiaskan amarahnya, menunjukkan bahwa naga itu menyimpan sakit hatinya. Atau dengan lain kata, sakit hatinya terpelihara dengan baik. Puji Tuhan, hati-hati, jangan sakit hati. Kalaupun hati sakit, tapi jangan sakit hati. Amin, saudaraku. Walaupun tersakiti, jangan sakit hati. Kemudian roh dendam itu tidak pernah surut dari dalam dirinya. Sebagai gambarannya. Puji Tuhan, orang yang menyimpan sakit hati, kemudian roh dendam tidak pernah surut dari dalam dirinya. Kita lihat
Sebagai gambarannya dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Perhatikan kalimat, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Haleluya. Puji Tuhan, iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kemudian naga itu juga tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hanya sekarang yang menjadi pemikiran kita, apakah naga itu yang disebut juga dengan iblis atau setan dapat bersinggungan langsung dengan kehidupan gereja Tuhan? Itu yang menjadi pemikiran kita sekarang. Apakah naga itu dapat bersinggungan langsung dengan kehidupan gereja Tuhan? Memang di sini dikatakan iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Hanya sekarang yang menjadi pemikiran kita, apakah naga itu yang disebut juga dengan iblis atau setan dapat bersinggungan langsung dengan kehidupan gereja Tuhan? Puji Tuhan. Sementara iblis atau setan bersifat roh. Bersifat roh. Lalu bagaimana ia memburu perempuan atau gereja Tuhan yang sempurna itu? Kita dapat menemukan jawaban yang pasti dalam Wahyu pasal 11. Wahyu 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Singkatnya, yang masuk dalam ukuran Tuhan atau yang mendapat perlindungan langsung dari Tuhan ialah satu, bait suci Allah sama dengan gereja yang sempurna. Dua, mezbah, itulah orang-orang yang melayani namun terhubung langsung dengan sengsara salib. Kemudian mereka yang beribadah di dalamnya. Beribadah di dalamnya. Puji Tuhan. Ibadah di dalamnya itu menunjuk kepada, saudaraku, doa dan penyembahan. Sebab puncak ibadah kita adalah doa dan penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang kedua. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Puji Tuhan. Saudaraku, sementara pelataran bait suci di sebelah luar atau yang disebut halaman telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya, sama dengan 3 tahun setengah. Adapun bangsa-bangsa lain di sini jelas itu menunjuk kepada antikris. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, saya ulangi baca ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar. Bolehlah tampilkan dulu tabernakel. Bait suci di sebelah luar. Bait suci sebelah luar. Jelas itu halaman. Amin. Puji Tuhan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah. Puji Tuhan. Jadi sementara pelataran bait suci di sebelah luar atau halaman itu telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah. Bangsa-bangsa lain jelas itu menunjuk kepada antikris. Bangsa-bangsa lain, bukan bangsanya Allah. Jelas itu menunjuk kepada antikris. Amin. Matius pasal yang ke-6. Kita lihat dulu lebih jauh tentang bangsa-bangsa lain. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat 31 sampai dengan ayat 32.
Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sama dengan bangsa-bangsa lain tadi. Amin. Dikuasai oleh roh kekhawatiran. Dikuasai oleh roh kekhawatiran. Praktek kekhawatiran. Sibuk dengan apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Amin, saudaraku. Bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah sama dengan bangsa lain, mereka itu dikuasai oleh roh kekhawatiran. Prakteknya, mereka sibuk dengan apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 18. Sebelum kita mengambil kesimpulannya, kita lihat dulu ayat-ayat referensi sebelum kita mengambil kesimpulannya. Terkait dengan Wahyu 12 ayat 13 tadi. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 demikian firman Tuhan. Antikristus, judulnya Antikristus. Ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Puji Tuhan. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Berarti 1 Yohanes pasal yang kedua, suratan 1 Yohanes 2 ayat 18 sama dengan Wahyu 12 ayat 12 tadi. Amin, saudaraku. Di situ dikatakan tadi, iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin. Puji Tuhan. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Puji Tuhan. Saudaraku, sebenarnya antikristus itu berasal dari antara anak-anak Tuhan. Tetapi mereka itu tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak sungguh-sungguh di dalam hal beribadah. Tidak sungguh-sungguh di dalam melayani kepada Tuhan. Singkatnya, tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi antikristus itu berasal dari antara anak-anak Tuhan. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh di dalam hal beribadah, tidak sungguh-sungguh di dalam hal melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Singkat kata, tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita harus semakin sungguh-sungguh. Waktunya sudah sangat singkat sekali. Waktu yang singkat ini kita gunakan dengan baik. Jangan malah kita gunakan memburu daging seperti Esau. Manfaatkan waktu yang singkat ini. Jangan kita menyesal di kemudian hari. Biasanya penyesalan selalu di kemudian hari. Jadi sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, antikris itu berasal dari antara anak Tuhan. Mengapa mereka menjadi antikris? Karena mereka itu tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Tidak sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Singkatnya, tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Sebab itu, saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, saya sampaikan sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan ya. Amin. Puji Tuhan. Ayat 21, kita loncat ayat 21 sampai dengan ayat 23. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Puji Tuhan. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Karena kamu juga mengetahuinya. Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Puji Tuhan, sore petang ini Tuhan kembali
menyinggung soal antikris. Tapi bukan berarti kita tidak mengerti soal kebenaran. Tetapi Tuhan memang mau nyatakan, diulang-ulang dinyatakan, supaya kita tetap berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Tetap dalam keadaan waspada. Puji Tuhan. Kemudian, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal. Kemudian perhatikan kalimat, tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Puji Tuhan. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Puji Tuhan. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Puji Tuhan. Singkatnya, beribadah dan melayani Tuhan, tetapi mereka menyangkal salib Kristus. Sama dengan, menyangkal salib Kristus sama dengan antikristus. Amin, saudaraku. Mereka memang beribadah, memang mereka melayani kepada Tuhan, melayani bukan kepada Tuhan, melayani di tengah ibadah. Tetapi mereka menyangkal baik Kristus, baik salibnya. Itulah yang disebut antikristus. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat 21 bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tetapi antikristus ini pendusta. Beribadah tetapi menyangkal Yesus dan salibnya. Imam-imam melayani tetapi menyangkal Yesus dan salibnya. Kita harus ketahui tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 23 kembali saya baca. Barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih jauh dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Terkait dari ayat ini, kita lanjutkan membaca 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan. Jangan percaya akan setiap roh. Di sini dikatakan jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Amin, saudaraku. Ujilah roh-roh itu. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Puji Tuhan. Kalau beribadah ya puji Tuhan. Imam-imam melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan ya puji Tuhan. Tapi ibadah dan pelayanan itu perlu diuji rohnya. Amin, saudaraku. Perlu diuji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saya tidak mengatakan saudara yang berada dalam perhimpunan ibadah sore ini, saya tidak mengatakan tempat ini paling suci dan sempurna. Tidak. Tapi perlu juga harus saya sampaikan, janganlah percaya akan setiap roh di tengah ibadah itu. Janganlah percaya akan setiap roh di tengah pelayanan itu. Tetapi ujilah roh itu. Perlu diuji loh saudaraku. Bagaimana kita menguji roh-roh itu? Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dalam sengsaranya di kayu salib berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, singkatnya. Perbedaan antara roh Allah dan roh antikristus. Puji Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salibnya, itu adalah roh Allah. Roh kebenaran. Sedangkan menyangkal salib Kristus,
itu sama dengan roh antikristus. Amin, saudaraku. Singkat saja, demikian caranya untuk menguji setiap roh di tengah-tengah ibadah itu. Menguji setiap roh dalam setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salibnya itu adalah roh Allah, roh kebenaran. Menyangkal salib Kristus sama dengan roh antikristus. Begitu saja, singkat saja. Tidak perlu susah-susah. Tidak perlu susah-susah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 5 sampai dengan ayat 6. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh antikris yang menyesatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, antikristus itu berasal dari dunia, bukan berasal dari Allah. Bukan berasal dari sorga. Dengan bukti. Di tengah-tengah ibadah dan pemberitaan firman, mereka sibuk memberitakan hal-hal yang duniawi. Yakni soal apa yang dimakan, soal apa yang diminum, dan soal apa yang akan dipakai. Sama dengan dikuasai oleh roh antikristus. Sedangkan roh kebenaran atau roh Allah mau menerima berita salib yang diperdengarkan dalam setiap ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dalam ayat 6, perhatikan. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Mau mendengarkan berita salib dalam setiap pertemuan ibadah. Itu roh Allah, itu roh kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi manakala seorang hamba Tuhan, gembala sidang, pemimpin sidang jemaat, sibuk bicara soal perkara-perkara lahiriah, sibuk bicara perkara soal makan, minum, dan pakaian, perkara-perkara yang duniawi, itu adalah roh antikris yang menyesatkan. Itu bukan roh yang berasal dari Allah, dari surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau hamba Tuhan mungkin saja menyampaikan 1-2 ayat, lalu ditambahkan lagi dengan cerita-cerita Isam Pajempol, ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua, ditambahkan dengan tahayul-tahayul, bahkan saya tambahkan lagi. Sibuk dengan mengadakan mukjizat-mukjizat kesembuhan, tetapi mengabaikan berita salib, itu adalah roh antikristus. Amin, saudaraku. Itu roh antikristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bantu doa saya untuk bisa menyampaikan firman dengan baik. Dan kita juga boleh menikmati apa yang Tuhan mau dari pemberitaan firman ini. Untuk kita boleh menikmati kemurahan dari surga lewat ibadah sore ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara, antikris itu sibuk berbicara tentang perkara duniawi, soal apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita akan melihat lebih jauh tentang bangsa-bangsa lain, ciri dari bangsa-bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah, tadi disebut dengan antikris. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 37. Puji Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 8 ini terdapat beberapa judul, saudara. Antara lain, judul yang pertama, perempuan yang berzina. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian Injil Yohanes 8, judul yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Injil Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Kemudian judul yang ketiga, Yesus bukan dari dunia ini. Ayat 21 sampai dengan ayat 29. Kemudian judul berikutnya, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30 sampai dengan ayat 36. Kemudian judul yang terakhir pada Injil Yohanes 8 adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah.
sama dengan bangsa-bangsa lain, sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, sama dengan antikris. Nah, kita lihat ciri dari antikris. Bangsa yang lain, bangsa yang bukan bangsanya Allah. Puji Tuhan, itu ditulis dengan lengkap dalam Injil Yohanes 8, ayat 37 sampai dengan ayat 47. Puji Tuhan, haleluya. Ini semua berkaitan dengan judul-judul yang saya sebutkan tadi. Amin, saudaraku. Ayat 37 ini berkaitan dengan judul-judul yang saya sebutkan. Mulai dari ayat 1, perempuan yang kedapatan berzina. Itu semua berkaitan. Ayat 37 ini. Puji Tuhan, berkaitan dengan ayat sebelumnya. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Puji Tuhan. Amin. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Puji Tuhan. Singkatnya, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Memang mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi anehnya mereka berusaha membunuh Yesus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Tuhan duduk dan mengajar di dalam bait suci Allah. Sementara dia mengajar di bait suci Allah, ahli Taurat orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari. Sebetulnya menurut hukum Taurat, perempuan semacam itu langsung saja dirajam di tempat yang terbuka, dilempari sampai mati di lapangan. Tetapi karena hati mereka ingin mencobai Tuhan Yesus, terpaksa mau tidak mau mereka bawa ke bait suci Allah. Tetapi justru pada saat itulah perempuan yang kedapatan berbuat zina tertolong. Nah, ini loh kesempatan sedikit kita gunakan supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan sama seperti hubungan tabut. Puji Tuhan. Tetapi tabut adalah tata Allah. Tuhan mau dudukkan kasih karunia dan kebenarannya dalam kehidupan kita semua. Biarlah itu nyata. Dan Tuhan sudah mendudukkan kasih karunia dan kebenaran kepada perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari. Amin, saudaraku. Lewat sengsara salib. Dan itu yang diajarkan kepada ahli Taurat orang Farisi, termasuk orang Yahudi pada waktu itu. Dapat dipahami, saudaraku. Demikian juga pada judul yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Tuhan nyatakan kebenaran kepada mereka bahwa pribadinya adalah terang dunia. Demikian dengan judul yang ketiga, Yesus bukan dari dunia ini. Tetapi mereka berkata, kamu dari mana kalau begitu? Kemudian pada judul yang berikutnya, Yesus kembali berkata, kebenaran yang memerdekakan. Setiap kali Yesus menyatakan kebenaran, setiap kali Yesus menyatakan firman-Nya, itulah yang disebut berita salib, mereka tolak. Justru karena kebenaran itulah, mereka berusaha membunuh Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, mempelai pria sorga. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Itulah arti dari ayat 37 ini. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Betul, puji Tuhan. Lahir jadi orang Kristen, puji Tuhan. Lahir dari orang yang beriman, puji Tuhan. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Dari berapa perikop Tuhan nyatakan kebenaran tentang salib. Mereka tolak. Dan justru karena berita salib inilah orang-orang Yahudi, keturunan Abraham ini berusaha membunuh Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik. Lanjut kita baca ayat 28. Kita penggal-penggal saja. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, dengan lain kata meninggikan sengsara salib korban Kristus,
barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Tapi sayangnya mereka menolak berita salib. Dengan lain kata, mereka menolak untuk meninggikan korban Kristus. Sehingga mereka tidak mengenal baik Bapa maupun anak. Jelas ini kan roh antikris, bukan? Puji Tuhan. Ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Ini loh soal tadi, setan, naga, atau disebut iblis setan berusaha membunuh Yesus. Cuman pemikiran kita, mungkinkah setan bersinggungan langsung? Nah, ini loh yang saya mau sampaikan tadi. Tapi saya bawa dulu ayat-ayat yang referensi tentang antikris, bukan? Puji Tuhan. Itu loh maksud saya. Nah sekarang ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Puji Tuhan. Itulah yang kukatakan. Kalau kita menilik Injil Matius, pasal yang ke-26 ayat 42. Yesus berkata, ya Bapa, cawan ini tidak mungkin berlalu apabila aku tidak meminumnya. Jadilah kehendakmu. Itulah berita yang dia terima dari Bapa. Untuk melakukan kehendaklah Bapa. Minum cawan Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung di kayu salib. Itulah yang dia beritakan. Tetapi berita semacam ini ditolak oleh keturunan Abraham. Justru itulah alasan mereka untuk membunuh Yesus. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran padamu, itulah kebenaran dari Allah dari surga tentang berita salib kehendak Allah, kamu tidak percaya kepadaku. Jelas apa namanya? Antikris. Puji Tuhan. Ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ingat, di atas tadi saya sudah sampaikan. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Yesus tidak berdusta. Karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan. Dia tidak berdusta. Tapi antikris berdusta. Tidak ada dusta dari kebenaran. Tidak ada dusta dari sengsara salib. Ingat itu. Maka kalau ibadah ini menghubungkan kita langsung kepada sengsara salib, jangan ngomel. Jangan menggerutu. Jangan bersungut-sungut. Bersyukur kepada Tuhan. Karena itu merupakan tangga dari bumi ke surga. Di ujungnya ada tabut perjanjian, pesta nikah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bukankah Tuhan senantiasa membentangkan gulungan kitab yang terbuka? Tuhan bukakan senantiasa rahasianya. Baik rahasia yang sederhana maupun rahasia menurut ukuran Tuhan yang begitu dalam. Tuhan bentangkan. Itulah salib. Tangga dari bumi sampai ke surga. Ujungnya tabut perjanjian, pesta nikah. Itu loh sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Bukan soal makan, minum, dan pakaian. Itu roh antikris yang senantiasa berusaha untuk membunuh Yesus Kristus. Hanya karena berita salib loh. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah. Nah ini. Roh kebenaran atau roh Allah. Ia mendengarkan berita salib. Amin, saudaraku. Ia mendengarkan berita salib. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham tapi tidak berasal dari Allah. Kesimpulannya itulah bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah yang disebut bangsa lain. Itulah yang disebut antikris. Begitu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Ayat 43 sampai 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku?
Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. 1. 2. Tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 3. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau akhirnya keturunan Abraham yang bukan berasal dari Allah, tadi kita sudah mengambil kesimpulan itu merupakan antikris, berusaha untuk membunuh Yesus, itu karena mereka benih daripada naga, iblis atau setan. Amin saudaraku. Kesimpulannya mereka itu adalah mata atau kaki tangan daripada iblis atau setan. Inilah yang akan berusaha memburu perempuan itu. Dapat diambil kesimpulannya sudah? Amin saudaraku. Itulah kesimpulannya. Jadi kalau akhirnya roh antikris ini berusaha membunuh Yesus dalam Injil Yohanes 8 ini, saudaraku, karena mereka lahir dari benih daripada iblis atau setan. Lihat naga yang disebut iblis atau setan, cirinya 1, pembunuh manusia dari sejak semula. 2, tidak hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. 1, pembunuh manusia dari sejak semula, sama dengan tidak memiliki kasih. 2, tidak hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, tidak mengenal sengsara salib. 3, bapa pendusta. Puji Tuhan. Jadi kalau akhirnya antikris berusaha untuk membunuh Yesus, karena mereka adalah keturunan dari setan naga. Inilah yang menjadi mata, inilah yang menjadi kaki tangan dari antikris. Jadi inilah yang berusaha untuk mengejar perempuan itu, loh saudara. Amin saudaraku, puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami apa yang saya maksud sore ini. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, yang menjadi kaki tangan dari naga itu, yang disebut juga dengan iblis atau setan, ialah antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Puji Tuhan. Ibadah kalau dihubungkan langsung dengan sengsara salib, bersyukur saja. Puji Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jangan. Puji Tuhan. Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Haleluya. Yang memburu itu jelas adalah antikris. Kaki tangan daripada naga, ular naga. Itulah iblis atau setan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saya baca ulangi dulu ya, ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Lalu ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, naga itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Lalu kita samakan dengan Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, Wahyu 13 ayat 1 sampai 2. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Singkatnya ayat 1 ini, binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk kepada antikris. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi antikris itu gabungan dari 3 jenis binatang, macan tutul, beruang, dan singa. Kemudian
Perhatikan, inilah antikris. Bagian B ayat 2, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tatanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi sudah semakin jelas. Jadi yang memburu perempuan itu nanti adalah kaki tangan dari naga, itulah iblis setan. Itulah antikris. Itu yang memburu nanti. Kiranya dapat dipahami dengan baik, barulah kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 14. Tapi kepada perempuan itu diberikan dua sayap dari burung nasar yang besar. Puji Tuhan. Tetapi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Puji Tuhan. Kiranya pada akhirnya hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, menerima sayap burung nasar yang besar. Itu doa saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin sidang jemaat yang bertanggung jawab atas keselamatan dari sidang jemaat yang Tuhan percayakan ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya kita semua pada akhirnya menerima kedua sayap burung nasar yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Bagaimana proses untuk mendapatkan sayap burung nasar ini? Kita sudah melihat yang memburu adalah antikris. Sekarang proses untuk menerima sayap burung nasar yang besar. Injil Matius pasal 24 ayat 28. Tapi saya baca mulai dari ayat 27 ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Jadi Tuhan datang setelah terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Atau setelah terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari timur sampai ke barat, saudara. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, boleh tampilkan dulu. Timur sampai ke barat. Timur, barat. Timur sampai ke barat. Puji Tuhan. Setelah terwujudnya kesatuan tubuh, maka Anak Manusia datang, tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Terpujilah dia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Boleh kita lihat Injil Lukas 17. Persamaan bangkai. Mungkin terlalu aneh di telinga kita masing-masing. Injil Lukas pasal 17 ayat 37 dulu. Demikian firman Tuhan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Jadi di mana ada bangkai, di mana ada mayat, disitulah burung nasar berkerumun. Jadi singkat kata, kita memperoleh sayap burung nasar yang besar lewat bangkai. Itulah mayat, itulah pengalaman kematian Yesus di kayu salib. Itu bangkai. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Di mana ada bangkai, di mana ada mayat, disitulah burung nasar berkerumun. Puji Tuhan. Lebih jauh tentang bangkai. Injil Matius pasal 27. Bangkai atau mayat tadi. Injil Matius 27. Puji Tuhan. Ayat 50. Namun saya baca ayat 49. Tetapi orang lain berkata, "Jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Kalau berbicara tentang Elia, tidak lepas dari menurunkan api dari langit ke bumi, bukan? Kemudian menutup langit supaya jangan turun hujan. Lalu pada akhirnya membuka langit supaya hujan turun, bukan? Nah itu kan mukjizat, bukan? Puji Tuhan. Tapi kita tidak sibuk soal mukjizat semacam itu. Asal kita cari kerajaan surga dan kebenaran didudukkan di atas tahta itu, semuanya ditambahkan. Semuanya ditambahkan, saudara.
Makan, minum, pakaian ditambahkan, mujizat, kesembuhan ditambahkan juga. Satu patah kata saja, sembuh, 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 sembuh. Tidak perlu saya mengadakan demonstrasi kepada orang yang sakit, pada bagian yang sakitnya, tidak perlu. Sepatah kata, imani saja firman, sembuh, 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 sembuh. Amin, saudaraku. Maka kalau saya berdoa kepada orang sakit, tidak perlu terlalu, tidak. Pegang sakitnya, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Sembuh, ya sudah sembuh. Karena firman. Jadi bukan karena saya. Siapa yang sembuh? Begitu sakit, saya pegang sembuh, 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 sembuh. Siapa yang mengalami seperti itu? Ada di sini, ada. Sembuh, 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 sembuh. Gitu. Bukan berarti saya bermain-main, saudaraku. Siapa lagi? Siapa lagi? Sembuh, sembuh, sembuh. Ada yang kudisan, sembuh. Tuhan, ada semacam seperti tidak tahu ya guna-guna, ya sembuh. Sudah. Firman yang menyembuhkan. Kalau kita sudah mendarah daging dengan firman, ya sembuh saja sudah. Di Tuhan. Jadi bukan itu tolak ukur ya, tapi bangkai loh saudaraku. Perhatikan bangkai. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Itu pengalaman kematian Yesus di kayu salib. Jadi bangkai. Puji Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib itu bangkai, itu mayat. Puji Tuhan. Pada saat ia jadi bangkai, berarti ia sudah menyerahkan nyawanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Didahului dengan Eloi, Eloi, lama sabatani. Doa penyahutan kepada Bapa. Puji Tuhan. Berarti pengalaman kematian, menikmati bangkai, pengalaman kematian adalah tanda penyembahan kita kepada Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk taat kepada kehendak Allah. Itu bangkai. Nikmati bangkai. Dalam penyembahan, dengan lain kata, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk taat kepada kehendak Allah. Itu bangkai. Nikmati saja bangkai. Di situ kita memperoleh sayap burung nasar yang besar. Jadi bukan soal mujizat kesembuhan atau soal berkat makanan, minuman dan pakaian. Bukan itu, bukan. Kalau berbicara bangkai, berarti berbicara soal penyembahan. Dengan lain kata, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Di situ sayap burung nasar yang kita peroleh. Nikmati saja bangkai. Pengalaman kematian, itu adalah penyembahan. Penyerahan diri sepenuhnya untuk memperoleh sayap burung nasar yang besar. Saya tidak ragu mengatakan itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang sejenak kita bandingkan dulu penyerahan diri Yesus tersebut. Apakah terbukti atau tidak? Penyerahan ini harus dibuktikan juga, saudara. Diuji juga. Baik, setelah Yesus dibaptis, lalu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri menuntun dia ke padang gurun, bukan? Demikian juga nanti gereja Tuhan yang sempurna disingkirkan ke padang gurun. Itu penyingkiran, jauh dari mata ular, saudara. Kepada mereka diberikan sayap burung nasar yang besar. Tetapi penyembahan atau penyerahan diri itu perlu dibuktikan. Injil Matius pasal 4, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan, judulnya pencobaan di padang gurun. Ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kita bersyukur Tuhan bawa kita di atas gunung Tuhan. Haleluya. Tapi biarlah kiranya dari atas gunung Tuhan ini kita melihat kerajaan surga ya. Puji Tuhan. Kalau di sini kita melihat iblis membawa Yesus ke atas gunung yang tinggi
dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Memperlihatkan keindahan dunia. Lalu ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Penyembahan Yesus terbukti lepas dari daya tarik bumi. Amin. Dia tidak mau menyembah setan. Kalau anak Tuhan menyembah setan di atas gunung, itulah seperti antikris yang ditemukan keindahan dunia. Tapi kalau penyembahan kita sudah terbukti, yang kita temukan adalah keindahan sorga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, penyembahan Yesus terbukti lepas dari daya tarik bumi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Saudara, sore ini kita diajar untuk menikmati bangkai, menyerahkan nyawa. Berarti penyembahan. Tapi penyembahan itu juga harus terbukti lepas dari daya tarik bumi. Kalau kita menyembah setan di atas gunung, di dalam rumah Tuhan, maka yang ditemukan roh antikristus, keindahan dunia. Tapi kalau kita murni menyembah Tuhan, yang kita temukan kerajaan surga dan keindahan yang ada dalamnya. Perlu juga untuk diketahui, kerajaan surga itu suatu bangunan yang indah. Tapi bila tanpa tahta dan seorang yang duduk di atasnya, surga tidak menjadi berarti. Demikian juga manakala seseorang memiliki jabatan tinggi, harta banyak, uang banyak, bisnisnya berhasil, pendidikannya tinggi, memiliki gelar doktor, profesor, tetapi kalau Allah tidak bertahta dan duduk di tahta itu, kehidupan seperti ini tidak indah. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Maka penyembahan itu harus teruji. Tuhan sudah membawa kita ke dalam rumah Tuhan. Biarlah ibadah kita betul-betul memuncak sampai kepada penyembahan. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Sehingga disitulah kita mendapatkan sayap burung nasar yang besar itu. Tapi pada masa aniaya antikris, perempuan itu disingkirkan ke padang gurun. Itu bukan pengangkatan, saudara. Itu penyingkiran. Disingkirkan dari mata ular. Disediakan tempat bagi dia. Itulah padang gurun untuk dipelihara oleh Tuhan selama 3 tahun setengah, sama dengan 42 bulan, sama dengan 1 masa, tambah 2 masa, tambah setengah masa. Tuhan Yesus baik, bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita melihat Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Puji Tuhan. Atau kita kembali dulu sebelum kita membaca Injil Matius 6 ini, kita kembalilah dulu memperhatikan Wahyu pasal 12 tadi. Puji Tuhan, saya kembali membaca Wahyu 12 ayat 13 sampai 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan, mata dan kaki tangannya jelas itu antikris. Amin. Ayat 14, tapi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah dan roh Allah. Jangan kita kecilkan firman Allah. Biar firman Allah itu kita besarkan. Nilainya kita besarkan. Derajatnya kita tinggikan. Demikian juga manakala kita hidup dalam kegiatan ruh. Nilainya kita tinggikan. Derajatnya kita tinggikan. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun.
di mana ia dipelihara jauh dari tempat mata ular selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Puji Tuhan, lepas dari masa aniaya antikris 3 tahun setengah. Karena Tuhan memberikan sayap burung nasar yang besar untuk dipelihara di padang gurun selama 3 tahun setengah. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus baik, bukan? Haleluya. Tuhan. Sebab itu pesan-pesan dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, ada di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Kemudian jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bagian B. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan minuman? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Puji Tuhan, jangan khawatir. Karena hidup lebih penting dari soal makan minum. Amin. Tubuh lebih penting dari pakaian. Ini loh pesan-pesan saya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mengapa? Hidup lebih penting dari soal makan minum. Kemudian jangan khawatir. Karena tubuh lebih penting dari pakaian. Saya akan buktikan tubuh lebih penting. Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Jadi tubuh lebih penting, lebih berharga daripada pakaian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh dengan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, itu ibadah sejati. Kalau ibadah yang murni mengunjungi janda yatim. Ibadah sejati, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu ibadah sejati. Kita biar menjalankan ibadah sejati. Tubuh lebih penting dari pakaian, bukan? Puji Tuhan. Sekarang saya akan buktikan. Hidup lebih penting dari makanan dan minuman. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Tapi tidak mengapa saya baca 3 mulai. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh firman. Ayat 4 sampai 5. Dalam Dia, firman Allah yang menjadi manusia, itu Yesus. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Ingat, hidup adalah terang manusia. Kemudian ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Singkatnya, hidup adalah terang. Tidak ada dosa lagi yang disembunyikan. Itu hidup. Kalau dosa masih disembunyikan, itu bukan hidup. Jadi hidup itu lebih penting. Karena hidup itu bercahaya, terangi kegelapan. Jadi hidup itu lebih penting dari soal makanan minuman. Amin, saudaraku. Asal Tuhan dudukkan kasih karunia dan kebenaran di atas tahtanya, semuanya ditambahkan. Itu dulu. Maka perempuan yang kedapatan berzina di pagi hari itu bersyukur sekali kepada Tuhan. Dia tahta, didudukkanlah kasih karunia dan kebenaran. Semuanya ditambahkan. Tuhan tidak mau tahu masa lalu kita sebagai apa. Tuhan tidak lihat itu. Yang terpenting sekarang mau diselesaikan. Seperti ujung jari menulis 2 kali. Seperti itulah hidup kita di tangan penjunan. Tanah liat di tangan penjunan. Diperbaiki kembali. Menjadi batu permata yang berharga. Duduk di atas tahta. Sesuai dengan
Wahyu pasal yang keempat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Hidup lebih penting. Kiranya dapat dipahami. Baru kita kembali membaca Injil Matius pasal 6 tadi. Tubuh lebih penting dari pakaian, bukan? Hidup lebih penting dari makanan minuman, bukan? Puji Tuhan. Kalau begitu, marilah kita simak ayat 26. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan kalimat, pandanglah burung-burung yang di langit. Arti rohaninya bagi kita sekarang adalah satu, senantiasa memandang kepada perkara-perkara di atas, perkara rohani, ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada dalamnya. Amin. Yang kedua, lepas dari daya tarik bumi. Soal makan, minum, dan pakaian Tuhan pelihara. Itu arti memandang burung di langit. Yang pertama, perhatikan aja pekerjaan Tuhan, itu saja nomor satu. Yang kedua, lepas dari daya tarik bumi. Itu arti memandang burung di langit. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Barulah ayat 27. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Puji Tuhan. Roh kekhawatiran tidak menambahkan apa-apa. Apa yang menambahkan sekarang? Baik. Mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 mulai. Tadi kita sudah baca, tapi kita kembali baca. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, antikris. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita memerlukan semua itu. Makan, minum, pakaian. Tuhan tahu. Kalau kita khawatir berarti kita beranggapan bahwa Tuhan itu bodoh. Orang yang khawatir menggambarkan hidupnya bahwa dalam hidupnya Tuhan itu bodoh. Itu orang khawatir. Sekali lagi saya sampaikan, kalau masih hidup dalam kekhawatiran, berarti saudara beranggapan bahwa Tuhan itu bodoh. Tapi yang saya tahu, di sini dikatakan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tapi kalau kita khawatir, berarti tanpa sadar kita bercerita kepada orang lain bahwa Tuhan bodoh. Jangan khawatir. Tuhan tidak bodoh. Tuhan tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 33. Yang terpenting adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan sorga suatu bangunan yang indah. Tapi bila tanpa tata dan seorang yang duduk di atasnya, sorga tidak berarti. Sebab itu cari dahulu kerajaan sorga. Dan kebenaran yang ada di dalamnya. Tata dan seorang yang duduk di dalamnya. Semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Semuanya ditambahkan. Lalu ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Yang penting hari ini bisa makan, puji Tuhan. Bisa bayar kontrakan, puji Tuhan. Bisa ada isi bensin 1 liter untuk datang ke gereja, puji Tuhan. Itu dulu. Yang penting bisa ke gereja dulu. Kesusahan sehari untuk sehari. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Tuhan yang tanggung. Jangan kita stres. Saya sudah alami.
Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi itulah yang memburu. Singkat kata, yang memburu perempuan itu adalah kaki tangan daripada iblis setan. Itulah antikris. Tapi puji Tuhan, kita sudah melihat Tuhan memberikan sayap burung nasar yang besar kepada mempelai Tuhan untuk disingkirkan, diasingkan. Sebab itu, mulai dari sekarang belajar untuk mengasingkan diri dari dunia ini. Jangan sampai sama hidup kita dengan gaya hidup dunia. Baik perkataan dan perbuatan, cara berpikir, sudut pandang, perasaan, semua tidak boleh sama lagi. Asingkan diri, belajar mulai dari sekarang. Itu penyerahan diri. Penyembahan, penyerahan diri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.